Dalam Subscribe alur me. kehidupan yang kompleks, terdapat kebijaksanaan dalam menyimpan sebagian cerita hanya untuk diri kita sendiri. Keputusan untuk merahasiakan sebagian dari pengalaman atau masalah pribadi merupakan refleksi dari kebijakan privasi yang bijak. Memahami batasan ini bukanlah tanda ketidakpercayaan, tetapi seringkali sebuah langkah bijak untuk melindungi diri dari potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi mengapa beberapa aspek kehidupan lebih baik disimpan sebagai rahasia pribadi, menggali pertimbangan hati-hati dalam berbagi, dan memahami pentingnya menjaga sebagian ruang untuk diri sendiri di tengah kompleksitas hubungan sosial dan profesional. Hal yang perlu kamu rahasiakan. Yang pertama ialah mimpi dan tujuan. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, kita semua punya impian dan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin kamu bercita-cita memiliki karir gemilang, keluarga bahagia, atau melakukan perjalanan ke tempat-tempat impianmu. Tapi, tahukah kamu bahwa menyimpan beberapa rahasia ini untuk diri sendiri bisa jadi langkah cerdas? Jangan salah paham, ini bukan soal ketidakpercayaan pada orang lain. Tetapi, membagikan tujuan hidup kita kepada orang lain bisa membawa dampak tak terduga. Pendapat dan pandangan orang lain mungkin tidak selalu sejalan dengan mimpi kita, dan itu bisa bikin kita ragu atau bahkan bingung. Setiap orang punya sudut pandang berbeda, seperti berdiri di ujung jalan yang berbeda. Jadi, saran yang kita dapatkan bisa bermacam-macam dan mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh kritik atau komentar negatif yang justru bisa memadamkan semangat kita. Ini bukan soal mengunci diri dalam dunia pribadi tanpa mendengarkan orang lain. Tapi, dengan menyimpan sebagian mimpi dan tujuan untuk diri sendiri, kita bisa menjaga semangat dan fokus kita. Percayalah pada dirimu sendiri dan tekadmu untuk meraih impian. Jangan biarkan pendapat orang lain menghancurkan harapanmu. Jadi, saat kamu merasa yakin dengan mimpi dan tujuanmu, berani untuk menjaganya sebagai rahasia berharga. Teruslah melangkah dengan kepercayaan diri dan tekad yang kuat. Sukses besar dimulai dari keyakinan diri yang tak tergoyahkan. 2. Masalah keuangan. Pada suatu titik dalam kehidupan, kita semua menghadapi cobaan dan keberhasilan finansial yang dapat merubah dinamika hidup kita. Mulai dari membeli rumah baru, memiliki mobil mewah, hingga mendapatkan promosi di tempat kerja, momen-momen ini seringkali kita anggap sebagai kemenangan pribadi. Namun, bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain dapat memiliki dampak besar. Keuangan adalah urusan yang sangat pribadi dan sensitif. Meskipun ada kegembiraan dalam meraih kesuksesan finansial, berbicara terlalu terbuka tentang hal ini bisa membawa masalah. Kita sering mendengar kisah orang yang dengan santai membagikan kisah kebanggaan atau bahkan kesulitan finansial mereka kepada teman atau mitra. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang memiliki sudut pandang yang sama terhadap keuangan. Bagi beberapa orang, berbicara tentang harta atau keberhasilan finansial bisa menjadi sumber inspirasi. Sementara bagi yang lain, ini mungkin menciptakan ketidaknyamanan atau bahkan iri hati. Jadi, ketika berbagi pencapaian finansial atau masalah keuangan, bijaklah dalam memilih tempat dan waktu. Pastikan untuk memilih teman atau mitra yang dapat menjaga kerahasiaan dan menghargai pencapaian atau tantangan yang kita alami. Komunikasi yang bijak dan aman akan membantu kita merayakan keberhasilan tanpa menyingkirkan kepekaan terhadap situasi yang mungkin sulit bagi orang lain. Ingatlah, kebijaksanaan dalam berbicara tentang masalah keuangan adalah kunci untuk menjaga hubungan kita tetap sehat dan mendukung satu sama lain di sepanjang perjalanan keuangan kita. Selanjutnya yang nomor 3 ialah masalah keluarga. Ketika cobaan menyapa dalam keluarga, seringkali naluri kita adalah berbagi dan mencari dukungan dari orang di sekitar kita. Namun, ironisnya, semakin banyak kita membuka diri, semakin rumit dan berat masalah keluarga bisa terasa.
Ini adalah kecenderungan umum yang sering kita lakukan sebagai individu. Masalah keluarga, dengan segala kompleksitas dan nuansanya, sebaiknya diatasi di dalam lingkungan keluarga. Berbicara terlalu terbuka tentangnya kepada orang lain dapat membuka pintu bagi berbagai pandangan dan saran yang mungkin malah membuat situasi semakin rumit. Setiap orang memiliki sudut pandangnya sendiri, dan terlalu banyak pendapat bisa membuat kita bingung. Oleh karena itu, penting untuk mempercayai diri sendiri dan mengambil langkah bijak dalam menyelesaikan masalah keluarga. Kepercayaan dan kesabaran adalah kunci. Percayalah bahwa proses menyelesaikan masalah adalah bagian yang alami dari kehidupan, dan dengan kesabaran, semuanya akan kembali baik-baik saja. Menghadapi masalah keluarga bukanlah tanda kelemahan, tetapi bagian dari pengalaman hidup yang mungkin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Oleh karena itu, gunakan waktu untuk merenung, percayai diri sendiri, dan bersabarlah karena setiap masalah memiliki solusi dan keluarga adalah tempat di mana proses penyembuhan dan pemulihan seharusnya dimulai. Selanjutnya yang nomor 4 ialah ketakutan dan kelemahan. Mengakui keberadaan ketakutan dan kelemahan dalam hidup adalah langkah pertama untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Kita semua memiliki bagian terlemah dan momen ketakutan yang melintasi garis kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bijaksana untuk berbagi ini dengan orang lain? Mengungkapkan kelemahan terbesar kepada orang lain bisa menjadi pisau bermata dua. Meskipun ada rasa lega dalam berbagi, ada juga risiko besar. Terlepas seberapa dekatnya pertemanan, keputusan untuk mempercayakan ketakutan dan kelemahan terdalam kepada orang lain membuka pintu untuk potensi penyalahgunaan. Jangan salah, ini bukan soal ketidakpercayaan terhadap teman-teman atau orang yang kita percayai. Namun, kenyataannya adalah dunia tidak selalu adil dan informasi pribadi kita mungkin digunakan melawan kita. Oleh karena itu, lebih bijak untuk menyimpan ketakutan dan kelemahan tersebut untuk diri sendiri. Menghadapi ketakutan dan kelemahan membutuhkan keberanian internal. Mungkin terdengar klise, tetapi kekuatan sejati kita muncul ketika kita menghadapi ketakutan dan kelemahan itu sendiri. Jadi, simpanlah rahasia ini untuk dirimu sendiri. Berani menghadapinya dengan tekad yang kuat dan biarkan kekuatanmu tumbuh dari dalam. Dan yang terakhir ialah gosip. Dalam dunia di mana informasi bergerak cepat dan komunikasi semakin terbuka, godaan untuk membagikan gosip atau cerita dari orang lain terkadang sulit dihindari. Namun sebelum kita melangkah terlalu jauh, ada kebijaksanaan dalam merenungkan dampak dari tindakan ini. Menggosipkan apa yang kita dengar atau lihat dari orang lain dapat menjadi bumerang yang merugikan diri kita sendiri. Apalagi jika kita tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Berbagi informasi tanpa dasar yang jelas dapat merusak reputasi kita sebagai individu yang dapat dipercaya. Tidak hanya itu, tindakan ini dapat merusak hubungan sosial kita. Orang-orang akan kehilangan kepercayaan pada kita dan mungkin ragu untuk berbagi rahasia atau pengalaman pribadi mereka. Ada banyak hal yang lebih penting daripada terlibat dalam kegiatan yang bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Ingatlah selalu bahwa fokus seharusnya lebih tertuju pada masalah pribadi kita sendiri daripada terlibat dalam cerita orang lain. Jika memang perlu menceritakannya, pilihlah audiens yang tepat, seperti keluarga, sahabat dekat, atau pasangan yang dapat dipercaya. Ini bukan hanya untuk menjaga diri kita dari dampak negatif, tetapi juga untuk membangun lingkungan sosial yang lebih baik berdasarkan saling menghormati dan kepercayaan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan tentang kebijaksanaan dalam menjaga privasi dan berkomunikasi dengan bijak. Dalam hidup yang kompleks ini, keputusan untuk menyimpan sebagian informasi pribadi dapat menjadi langkah cerdas untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan. Ingatlah, impian, masalah keuangan, masalah keluarga, ketakutan, kelemahan, dan gosip, semuanya memiliki tempatnya sendiri. Dengan memahami kapan dan kepada siapa berbicara, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan menjaga kepercayaan diri dalam mencapai tujuan hidup.
Semoga panduan ini bermanfaat dalam menjelajahi kompleksitas interaksi sosial dan membantu Anda mengambil keputusan bijak dalam berbagi informasi. Jangan ragu untuk merenung, percaya pada diri sendiri, dan menjaga kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup Anda. Terima kasih lagi dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetaplah bijak dan berkembang. Jika kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa subscribe karena saya akan membawakan informasi yang sangat bermanfaat dan memandu. Sampai jumpa.